motivasi, dan inspirasi. Oh, betapa populernya dua kata ini akhir-akhir ini. Di mana-mana kita dibombardir oleh pesan-pesan inspiratif. Kalimat-kalimat motivasi terpahat di medsos setiap hari. Di buku, di seminar, di podcast, kita diajarkan untuk bangkit dan meraih mimpi. Kata-kata inspiratif itu bagus, tetapi apakah Anda benar-benar mengimplementasikannya ke dalam hidup Anda? Atau kata-kata inspiratif itu hanya sebatas menghiasi ruang sikap Anda? Hai Sobat, salam hangat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang konsistensi. Tentang betapa pentingnya konsistensi dalam mencapai tujuan dan betapa konsistensi jauh lebih penting daripada motivasi. Yuk, simak videonya sampai akhir. Pertama, motivasi bisa berubah-ubah. Manakah di antara kedua pilihan berikut yang lebih tepat menggambarkan diri Anda saat ini? Pilihan 1, Anda merasa termotivasi untuk menepati janji yang telah Anda buat kepada diri sendiri. Pilihan 2, Anda merasa termotivasi untuk menepati janji yang telah Anda buat kepada orang lain. Keduanya sama-sama tepat. Keduanya sama-sama benar. Jika Anda memilih pilihan 1, selamat. Anda mungkin memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Artinya, Anda tahu bagaimana memaksimalkan potensi diri Anda, dan Anda bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah Anda buat. Namun, jika Anda memilih pilihan 2, atau jujur ingin memilih pilihan 2, meskipun Anda tahu bahwa pilihan 1 lebih tepat, percayalah padaku, Anda tidak sendirian. Kita semua pernah berada pada situasi seperti itu. Bagaimana sikap tersebut bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mengabaikan sesuatu yang kita tahu seharusnya kita kerjakan? Padahal kita yakin bahwa hal itu penting dan perlu dilakukan. Alasan di balik sikap tersebut adalah motivasi. Motivasi memengaruhi bagaimana kita bertingkah laku, memengaruhi bagaimana kita memperlakukan janji-janji yang telah kita buat kepada diri sendiri. Motivasi memengaruhi segalanya, dan sayangnya motivasi bisa berubah-ubah. Kita semua pernah memiliki cita-cita besar di awal tahun. Semangat dan motivasi di awal tahun ini sangatlah tinggi. Target dan resolusi pun dibuat. Tetapi seiring berjalannya waktu, semangat dan motivasi pun menurun. Target dan resolusi pun tertunda dan akhirnya dilupakan begitu saja. Menunda target dan resolusi bukanlah pilihan. Kedua, proses lebih penting dari hasil instan. Ingin cepat kaya, karier cemerlang, badan ideal, lulus seleksi, beasiswa, lolos les ujian. Semua orang pasti menginginkan hasil instan. Mampu meraih mimpi di puncak impian tanpa harus melalui proses yang panjang. Menjadi sukses secara instan memang terdengar menggiurkan. Sayangnya, dunia ini tidak semanis angan. Hidup takkan kasihmu jalan pintas. Ketika kamu ingin meraih cita-cita, ketika kamu ingin mencapai mimpinya, kamu harus melewati prosesnya. Tidak peduli seberapa besar mimpimu, selama prosesnya belum selesai, mimpimu belum tentu tercapai. Selama belum tercapai, jangan biarkan dirimu putus asa. Konsistensi adalah kunci. Jangan pernah lupa. Motivasi dapat membuatmu bergerak, tetapi konsistensilah yang akan membantumu untuk tetap bertahan. Ketika konsistensi hilang, alih-alih melupakan impian, konsistensilah yang akan membantumu meraih mimpimu. Bukan motivasi. Motivasi dapat mendorongmu untuk memulai, tetapi konsistensilah yang akan membantumu untuk menyelesaikan. Ketiga, membangun kebiasaan yang mengarah pada keberhasilan. Suatu penelitian membuktikan bahwa 40% dari 768 juta penduduk Indonesia memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti kecanduan handphone, kecanduan game online, merokok, begadang, dan masih banyak lagi. Kebiasaan buruk itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Di sisi lain, 43,5% dari 768 juta penduduk Indonesia juga memiliki kebiasaan baik. Kebiasaan baik seperti senantiasa menjaga kebersihan, rajin berolahraga, rajin membaca, dan masih banyak lagi. Kebiasaan baik akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kebiasaan baik maupun buruk merupakan suatu fondasi bagi setiap orang. Kebiasaan baik akan membawa pada keberhasilan. Kebiasaan buruk akan membawa pada kegagalan. Konsistensi adalah kunci membangun kebiasaan.
Motivasi dapat membantu, tetapi motivasi bukan satu-satunya faktor pendorong untuk membangun kebiasaan. Motivasi dapat mendorong kita untuk memulai, tetapi konsistensilah yang akan membantumu untuk meneruskan. Motivasi dapat memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, tetapi konsistensilah yang akan membantumu untuk terus melakukannya. Keempat, melawan tantangan. Tanpa terbawa perasaan. Ketika menghadapi tantangan, kita semua pasti memiliki perasaan. Perasaan takut, ragu, sedih, cemas, dan masih banyak lagi. Kita semua pernah merasakan perasaan-perasaan tersebut. Ketika kita sedang mengalami tantangan, kita mungkin merasa seperti gagal. Rasanya, kita gagal mencapai tujuan, gagal berprestasi, gagal menjadi pribadi yang lebih baik. Akan tetapi, kita harus ingat, kita tidak boleh menyerah hanya karena kita sedang tidak bersemangat. Tantangan datang untuk menguji tekad kita. Tekad untuk meraih mimpi. Tekad untuk mencapai tujuan. Tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu, konsistensi. Konsistensi adalah kunci untuk meraih mimpi. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Konsistensi adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, konsistensi membangun kepercayaan diri. Saat kamu konsisten dalam meraih mimpimu, kamu akan memiliki keyakinan. Keyakinan untuk meraih mimpi. Keyakinan untuk mencapai tujuan. Keyakinan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya, konsistensi dalam meraih tujuan. Kamu berkomitmen untuk mengerjakan PR tepat waktu. Setelah PR1 dan PR2 diselesaikan tepat waktu, maka PR3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya juga mulai terbiasa untuk diselesaikan tepat waktu. Dan semakin banyak PR yang diselesaikan tepat waktu, kepercayaan diri untuk menyelesaikan PR tepat waktu semakin meningkat. Kepercayaan diri akan membantu, bahkan mendorong kita untuk meraih mimpi, untuk mencapai tujuan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keenam, hasil jangka panjang. Lebih tercapai dengan konsistensi. Konsistensi adalah kunci meraih hasil jangka panjang. Motivasi dapat mendorong kita untuk memulai, tetapi konsistensilah yang akan membantumu untuk menyelesaikan. Motivasi dapat memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, tetapi konsistensilah yang akan membantumu untuk terus melakukannya. Motivasi dapat membantu, tetapi motivasi bukan satu-satunya faktor pendorong untuk menyelesaikan sesuatu. Konsistensi adalah kunci. Konsistensi adalah kunci untuk meraih mimpi. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Konsistensi adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian video mengenai pentingnya konsistensi. Semoga bermanfaat, tetaplah berjuang, tetaplah semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.